Sadar nggak sih, kita tuh sering banget menempatkan posisi Tuhan di dalam hidup kita itu berdasarkan situasi, kondisi, atau keadaan yang saat ini sedang kita alami. Cara kita melihat Tuhan itu sering banget berubah-ubah. Kalau keadaan kita lagi baik-baik aja, gampang banget untuk kita bilang, Tuhan thank you, Tuhan I love you, Tuhan kau segalanya bagiku. Tapi ketika keadaan kita berubah, nggak lagi sesuai dengan harapan kita, tantangan mulai datang, kita mulai takut, kita mulai gelisah dan khawatir, jangankan untuk bersyukur. Kadang yang muncul justru pertanyaan, Tuhan, apakah Engkau nyata? Apakah Engkau ada? Apakah Engkau mengasihiku? Dan bahkan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Kita mulai mempertanyakan Tuhan dalam hidup kita. Sebagai manusia, kita pasti mengalami itu yang namanya masalah. Besar, kecil, bentuk yang berbeda-beda, waktu yang berbeda-beda. Tapi selama kita itu masih hidup di dalam daging, kita itu masih manusia, tentu kita itu akan berhadapan dengan yang namanya masalah. Tapi pernah nggak sih kita itu menyadari masalah yang kita hadapi itu polanya mirip-mirip atau masalahnya itu hampir-hampir sama. Mungkin kelihatan kayak berbeda karena di tempat yang udah berbeda, kota yang berbeda, kita bahkan udah pergi ke tempat yang jauh dari tempat kita yang lama. Orangnya berbeda, situasinya berbeda, tapi ternyata kita tuh masih muter di situ lagi, di situ lagi. Karena rasa takutnya masih sama, kekhawatirannya masih sama, sakitnya masih sama, dan respon kita itu pun masih sama. Dan lebih berbahaya lagi kalau misalkan kita tuh nggak sadar bahwasanya kita tuh terus-menerus berputar di pola yang sama. Misalnya kita jatuh di ketakutan yang sama, takut gagal, takut nggak diterima, takut nggak cukup baik, takut nggak berhasil, atau di overthinking. Overthinking sama kerjaan, overthinking sama relationship, pertemanan, dan apapun itu. Topiknya aja yang berbeda-beda, tapi overthinkingnya tuh tetap sama. Kadang memang tampak dari luar bahwa kehidupan itu membawa kita itu ke orang yang berbeda, ke situasi yang berbeda, tapi yang disentil atau yang disentuh itu tetap bagian yang sama. Entah itu hati, pikiran, atau apapun itu. Tapi kenapa sih? Kenapa sih Tuhan izinkan kita itu menghadapi masalah yang mirip-mirip terus-menerus? Padahal ya kita yakin bahwa kita tuh udah pernah melewatinya, dan bahkan mungkin kita merasa bahwa kita sudah menyelesaikannya. Tahu gak sih ada satu cerita di Alkitab yang cukup relate banget bagi kita, yaitu kisahnya Israel ketika mereka itu keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Ceritanya itu ada di Keluaran, ada di Bilangan, ada di Ulangan, dan juga ada di Yosua. Nanti teman-teman bisa baca detailnya supaya kalian bisa paham. Jadi inti ceritanya itu adalah Israel itu tinggal di Mesir. Dan ketika mereka tinggal di Mesir, mereka itu dijadikan sebagai budaknya orang Mesir. Mereka ditindas, mereka dipaksa bekerja berat, dan mereka itu minta pertolongan kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengar seruan mereka, sehingga Tuhan mengirimkan Musa untuk membawa mereka keluar dari Mesir ke tanah perjanjian. Tetapi sebelum mereka keluar dari Mesir pun, Tuhan udah menunjukkan 10 tulah kepada mereka, dan mereka menyaksikan itu semua. Tuhan memberikan 10 tulah di negeri Mesir pada saat itu supaya Firaun itu mengizinkan mereka, melepaskan mereka keluar dari Mesir. Sampai 10 tulah baru Firaun itu melepaskan mereka pergi. Tapi baru saja mereka keluar dari Mesir, Firaun kembali berubah hatinya. Lalu dia kembali mengejar Mesir. Israel maksudnya. Lalu Israel mulai panik karena Mesir sudah datang nih. Firaun udah datang nih untuk mengejar mereka lagi. Dan karena mereka panik, mereka mulai menyalahkan Musa. Musa, kenapa sih kamu bawa kita keluar? Kamu bawa kita keluar supaya kita mati ya di padang gurun ini. Begitulah, pokoknya mereka tuh mengeluh, mereka itu panik gitu. Padahal bisa dibilang itu adalah jawaban doa mereka kan. Karena sebenarnya mereka yang minta Tuhan untuk menolong mereka, untuk melepaskan mereka dari Mesir. Intinya Tuhan menolong mereka dengan membelah lautan, sehingga mereka bisa berjalan di lautan yang kering. Dan ketika mereka lewat, pasukannya Firaun datang, Mesir ini datang, mereka tenggelam di dalam lautan. Lautannya kembali menutup. Dan setelah itulah mereka memuji-muji Tuhan. Mereka tuh bersorak-sorai, mereka happy banget. Karena Tuhan itu sudah menolong mereka, melepaskan mereka dari Mesir. Tapi sampai mereka di padang gurun Sin, itu mereka mengalami yang namanya kelaparan. Dan ketika mereka mengalami kelaparan ini, mereka kembali bersungut-sungut dan kembali menuduh Musa membawa mereka ke padang gurun itu untuk membuat mereka mati kelaparan di sana. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Tuhan mengirimkan mereka makanan, mana setiap pagi dan juga burung puyuh untuk mereka makan. Dan akhirnya perjalanan mereka berlanjut nih. Tapi sampai mereka di Rafidim, di sana mereka kekurangan air dan mereka kehausan. Dan lagi-lagi yang mereka lakukan itu apa? Mereka kembali bersungut-sungut, kembali menuduh Musa membawa mereka ke sana supaya mereka mati kehausan di tempat itu.
Padahal sebelumnya ketika mereka kekurangan makanan, Tuhan itu mampu loh memberikan mereka makanan yang bukan tangan mereka sendiri yang buat, yang benar-benar Tuhan kasih roti, roti mana pada saat itu yang mereka sebut mana, dan juga burung puyuh untuk mereka makan. Tapi ketika mereka kembali diperhadapkan dengan masalah yang mirip, hanya beda yang tadi makanan sekarang minuman, mereka kembali bersungut-sungut dan melupakan apa yang barusan terjadi dalam hidup mereka. Mereka takut, mereka marah, mereka bersungut-sungut. Seolah-olah semua mujizat-mujizat yang sudah Tuhan lakukan untuk mereka itu gak pernah ada nilainya. Mereka lupa akan semua perbuatan Tuhan. Instead of percaya, mereka takut dan gentar. Sebagai manusia mungkin kita paham ya rasa takut mereka gitu, di padang gurun gak ada air, gimana gak kehausan gitu. Tapi mereka tuh mengalami mujizat yang luar biasa loh. Selama mereka ada di padang gurun, penyertaan tangan Tuhan itu gak pernah berhenti dari mereka kepada mereka. Setelah aku baca kisahnya Israel ini dan aku pikir-pikir ya, sebenarnya permasalahan mereka itu bukanlah makanan dan juga minuman. Karena Tuhan itu berkali-kali menunjukkan bahwa dia itu sanggup menyertai mereka dan memang dia menyertai mereka. Tapi masalahnya adalah setiap kali keadaan berubah, mereka tuh kembali takut, mereka kembali gelisah, dan mereka kembali nggak percaya. Bahkan ketika mereka diperhadapkan kembali dengan masalah yang sebenarnya mirip sama, kekurangan makanan dan kekurangan minuman. Masalah yang sama yang sebelumnya udah pernah dijawab oleh Tuhan dengan mujizat. Mereka ini memang udah keluar dari Mesir, tapi cara pikir mereka, cara hidup mereka itu belum berubah. Mereka itu masih hidup dalam mentalitas takut, mentalitas kekurangan, mentalitas yang selalu merasa ditinggalkan, mentalitas yang selalu merasa bahwa Musa, Tuhan itu tidak punya tujuan yang baik dalam hidup mereka. Bahwa sebenarnya Tuhan itu menyuruh Musa untuk membawa mereka keluar itu supaya mereka membunuh mereka gitu. Prasangka mereka itu selalu prasangka yang buruk. Itulah kenapa setiap kali kebutuhan mereka terganggu, kepercayaan mereka juga terganggu. Instead of percaya, mereka justru ragu dan juga takut. And I think itulah alasan kenapa Tuhan itu mengizinkan mereka itu berputar-putar di masalah yang sama. Bukan karena Tuhan itu nggak cukup berkat untuk menolong mereka atau kehabisan cara untuk menolong mereka. Tapi karena ada sesuatu yang belum berubah dari mereka. Yaitu respon hati mereka dan kepercayaannya mereka pada Tuhan. Tuhan itu bukan cuma mau mengubahkan keadaan mereka. Karena kalau tujuan Tuhan itu cuma membawa mereka keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, Tuhan bisa lakukan itu dengan gampang banget. Tuhan bisa membuka jalan supaya mereka bisa sampai dengan cepat di tanah perjanjian. Tuhan gak perlu mengizinkan mereka tuh berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Padahal ya, bangsa Israel ini berkali-kali mengecewakan Tuhan, menyakiti hati Tuhan melalui respon-respon mereka dan perbuatannya mereka. Tapi karena Tuhan itu juga rindu untuk mengubahkan karakter mereka, respon hati mereka, percayaannya mereka, Tuhan mengizinkan mereka itu berputar-putar di padang gurun itu selama 40 tahun itu. Apa gunanya mereka keluar dari Mesir kalau tidak ada yang berubah dari dalam diri mereka? Apa gunanya tempat yang berbeda kalau hatinya itu tetap sama? Berkali-kali Tuhan menolong, berkali-kali juga mereka jatuh, bersungut-sungut dan mempertanyakan Tuhan. Dan begitulah kita sebagai manusia. Ketika Tuhan mengizinkan kita diperhadapkan dengan permasalahan yang sama, yang mirip, atau bahkan yang lebih besar, kadang kita itu merespon Tuhan, merespon hal itu seperti orang Israel merespon Tuhan atau merespon keadaan mereka saat itu. Seolah-olah semua perbuatan tangan Tuhan yang dulu sudah dilakukan untuk menolong kita itu hilang seketika. Padahal kita bisa sampai di titik yang sekarang ini, kita bisa berada di masa yang sekarang ini, itu tentu karena pertolongan Tuhan. Ada banyak banget loh pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita merasa bahwa kita udah melalui banyak hal, bahkan kita merasa bahwa kita udah menyelesaikan itu dengan baik. Tapi ternyata masih ada beberapa hal yang belum kita benar-benar pelajari dari apa yang sudah kita alami. Bisa jadi itu adalah respon hatinya kita atau karakternya kita. Tuhan itu rindu banget untuk mengubahkan keadaan kita. Tapi sebelum mengubahkan keadaan kita, Tuhan lebih rindu untuk membentuk hatinya kita dan karakternya kita. Supaya apa? Supaya itu bisa jadi bekalnya kita. Nanti di masa yang akan datang, ketika kita diperhadapkan dengan masalah yang sama, mirip atau bahkan yang jauh lebih berbeda, kita bisa menjadi pribadi yang lebih dewasa, yang lebih bijaksana. Respon hati kita bisa berbeda. Kita bisa belajar dari apa yang sudah kita lewati sebelumnya, supaya kita nggak lagi merasa bahwa masalah itu jauh lebih besar dari tuannya kita. Karena kadang tanpa kita sadari, responsnya kita ketika kita menghadapi masalah itu menunjukkan bahwa kita merasa masalah lebih besar dari tuannya kita. Seolah-olah Tuhan tuh nggak sanggup menolong kita, seolah-olah Tuhan tuh nggak ada di sini untuk menolong kita.
Kita tuh sering lebih berfokus pada besarnya ombak daripada siapa yang menyertai kita. Kita lupa kalau Tuhan itu ada di dalam kapalnya kita. Kadang Tuhan tuh gak mengubah keadaan kita bukan karena Tuhan gak mau mengubahkan keadaannya kita, tapi karena Tuhan mau mengubah hati dan juga responnya kita. Karakternya kita terlebih dahulu melalui situasi dan kondisi yang kita hadapi itu. Tuhan itu punya banyak sesuatu yang baru, sesuatu yang baik yang dia mau kasih ke kita. Kadang kita yang nggak siap untuk menerima berkat itu. Kalau Tuhan kasih berkatnya kepada kita saat kita nggak siap, maka kita nggak akan siap. Kita nggak akan tahu bagaimana caranya mengelola itu dengan baik. Kalau keadaan kita berubah, tapi kita nggak dibentuk terlebih dahulu, maka kita nggak akan siap untuk menerima apa yang Tuhan mau percayakan ke kita. Itulah kenapa ada hal-hal yang terus Tuhan bentuk dalam dirinya kita sampai kita itu benar-benar belajar. Belajar melepaskan, belajar menerima, belajar berserah, dan belajar percaya kepada Tuhan. Karena bisa jadi sampai detik ini itu masih banyak bagian yang kita nggak melepaskan. Bisa jadi itu kemarahan, kebencian, rasa sakit hati, atau apapun itu yang kita genggam sekarang. Dan tanpa sadar itulah yang membawa kita terus-menerus berada di pola yang sama. Bukan karena Tuhan itu mau menghukum kita, bukan karena dia nggak mengasihi kita, tapi justru karena dia sangat mengasihi kita. Dan supaya kita itu berserah dan percaya kepada dia, karena banyak bagian berat dalam kehidupan kita itu yang Tuhan itu minta sebenarnya. Kasih ke aku, biar aku aja yang pegang, biar aku aja yang selesaikan, biar aku aja yang sembuhkan gitu. Tapi kita nggak mau, kita tuh terlalu menggenggam. Kalau hati kita itu terus-menerus dipenuhi oleh hal-hal yang seharusnya dilepaskan, maka Tuhan itu nggak punya tempat untuk menaruh sesuatu yang baru di hati kita, di hidup kita. Luka, dendam, rasa sakit hati, kepahitan atau apapun itu seperti pisau yang kita genggam sendiri. Semakin kita genggam, semakin kita sakit, semakin kita terluka. Dan Tuhan gak akan tarik paksa itu dari tangan kita. Karena kalau misalkan dia lakukan itu, maka itu akan jauh lebih menyakitkan. That's why dia tuh menunggu kita untuk benar-benar melepaskan itu sendiri dan menyerahkan itu kepada dia. Supaya he can heal us. Dia bisa menyembuhkan kita dan dia bisa menaruh sesuatu yang baru di tangan kita. It's not easy to let it go, tapi akan lebih sulit kalau misalkan digenggam terus-menerus, karena pada akhirnya cepat atau lambat ya kita memang harus melepaskan itu. Tuhan itu sangat mengasihi kita dan dia itu selalu siap untuk memberkati kita. Kita yang kadang gak siap, belum siap untuk menerima itu. Mungkin selama ini kita tuh fokus minta ke Tuhan untuk ubahkan keadaan kita, untuk selesaikan masalah kita, tapi kita sendiri nggak siap memberikan itu kepada Tuhan. Dan bahkan kadang masalah yang kita hadapi itulah yang Tuhan pakai untuk membentuk kita. Sampai kita bisa benar-benar belajar apa yang harus dilepaskan, apa yang harus kita lakukan. Masalah terbesarnya Israel pada saat itu sebenarnya bukanlah padang gurun dan makanan, tapi respon hati mereka dan iman mereka. Mereka pengen keluar dari Mesir, tapi ketika diperhadapkan dengan masalah, mereka nggak siap. Mental mereka masih sama dengan mental mereka saat mereka di Mesir. Sama dengan kita, kadang kita pengen situasi yang baru, hidup yang baru, sesuatu yang baru, semuanya yang serba terberkati, tapi kita nggak siap buat menerima itu. Karena nggak ada ruangan kosong dalam hati kita, dalam hidup kita, sehingga Tuhan nggak bisa taruh itu. Aku nggak tahu apapun yang saat ini sedang kita pegang, yang mungkin selama ini udah Tuhan minta untuk kita lepaskan, karena setiap masing-masing dari kita tuh pasti punya masalah yang berbeda. Tapi mungkin ini adalah reminder untuk kita itu menyerahkan itu, supaya Tuhan itu bisa membersihkan luka kita dan menyembuhkan kita, dan dia punya tempat untuk menaruh sesuatu yang baru di tangan kita. Bisa jadi tujuan Tuhan itu sebenarnya bukan hanya membawa kita keluar dari Mesir, tetapi memastikan kita untuk tidak lagi hidup sama seperti kita masih ada di dalam Mesir. Saat kita hanya fokus minta Tuhan untuk mengubahkan keadaan kita, situasi kita, kondisi kita, bisa jadi di saat yang sama Tuhan menunggu kita untuk kita mau melepaskan sesuatu yang kita genggam, sehingga kita bisa berubah dari dalam diri kita menjadi versi yang lebih baik, yang lebih siap untuk menerima berkatnya Tuhan yang sesungguhnya, yang dia mau kasih ke kita. So, aku berharap kalian mengerti dengan apa yang aku sharingkan. Jujur, apa yang aku sharingkan hari ini juga cukup menampar aku, karena aku pun masih sering berada dalam kekhawatiran, overthinking, dan lain-lain. Tapi biarlah kita bisa belajar bersama-sama, percaya kalau Tuhan kita itu Allah yang baik. Tuhan itu sanggup mencukupkan apa yang kita butuhkan, dan dia sanggup memberikan apa yang kita minta. Tapi lebih dari itu, supaya Tuhan, posisi Tuhan itu nggak lagi berubah-ubah dalam hidupnya kita, tergantung situasi kita. So apapun yang terjadi, dia tetap jadi center dalam hati kita, dalam hidupnya kita. That's all for today. Kalau misalkan ada penyampaian yang salah, aku benar-benar minta maaf. Tapi aku berharap banget bahwa kalian mengerti, at least ini bisa jadi reminder untuk
kita semuanya. Thank you so much. Thank you for watching. This is my gentle journal. See you and bye-bye.